Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana dari LPTK Universitas Galuh Ciamis. Saya PPG Piloting tahap 3 dengan jurusan Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersih semuanya? Ya tadi takut ada sampah, bekas sampah atau bekas makanan. Terima kasih Anda. Oke, mohon kita tolong pimpin doa terlebih dahulu. Belum belajar berdoa dulu, perjalanan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Aditya Bumi Putra, Afgan Alfareji, Adi, dan keterangan apapun ya, Ajeng Tonton, Alika Zahra, Andra Maulana, Asep Irawan, Bong William, Dika Puspita, Elsia Raisya, Fahriansa, Firma Erpiana, Jujun Junaidi, Manda, Michelle, Muhammad Fatani, Muhammad Evan Maulana, Najril, Wali Aprilia, Reva Waliansa, Rio Putra, Rizky, Sandra Winata,
Oke, kata Al-Kais. Oke, terima kasih Alina Zahra. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat apa itu hikayat? Ayo Bapak. Ya, silakan. Prosa lama. Oke, betul sekali. Ada lagi? Ya, Bang William silakan. Kata kuno. Oke, betul. Kuno sama seperti kata Al-Kais. Terima kasih ya yang sudah menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan berikutnya. Ada yang tahu unsur pembangun dalam cerita atau cerpen? Iya, silakan. Unsur intrinsik. Terima kasih Rio. Ada lagi? Ada lagi? Apa itu unsur pembangun dalam sebuah cerita? Ada lagi? Unsur intrinsik. Ada satu unsur lagi. Apa itu unsur? Ya, silakan. Unsur intrinsik. Oke, sama. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Oke, terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan berikutnya. Apa yang kalian ketahui mengenai nilai? Apa itu nilai? Ada yang tahu itu nilai? Ya, silakan. Nilai keagamaan. Oke, jenis-jenisnya. Salah satunya nilai keagamaan. Oke, terima kasih Fani. Oke, tadi 3 pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang mana pada awal pertemuan kali ini, sebelum saya bahas, ingin mengetahui sejauh mana pemahaman awal kalian. Oke, langsung kita bahas. Pertama, di sini pembahasan kita yaitu tidak menelusuri nilai kehidupan. Berikutnya, ini tujuan pelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini terdapat mengidentifikasi makna kata dalam teks hikayat. Oke, boleh kita tolong Rio bacakan apa pengertian dari hikayat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berarti cerita dan banyak menggunakan kata arhais kuno. Terima kasih Rio. Pengertian ini tadi sudah ada yang menyampaikan, yang mana tadi menyatakan bahwa hikayat kata-kata kuno atau arhais atau jenis prosa lama. Betul sekali. Seperti yang tadi sudah dibacakan, jadi hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, dan biasanya dalam hikayat itu memiliki kata arhais atau kata-kata kuno. Ya, oke. Pahami pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke karakteristik. Ada berapa karakteristik? Ada 5. Oke, boleh minta tolong jujur. Apa yang pertama? Oke, bersifat imajinatif. Ada yang tahu apa itu imajinatif? Ayo, ada yang tahu? Apa itu imajinatif? Apa teman-teman? Ini siapa? Sama hayalan. Hayalan, betul sekali. Bersifat imajinatif atau hayalan atau bahasa kita yaitu imajinasi. Yang mana ciri yang pertama ini merupakan ceritanya diolah sedemikian rupa sehingga seperti nyata, padahal hanya sebagai hayalan atau imajinasi dari seorang penulis. Oke, karakteristik yang kedua, boleh kita Alina Zahra? Mengandung kemustahilan. Kenapa ibu mengandung kemustahilan? Karena dalam hikayat ciri yang pertama hayalan, imajinasi. Ciri yang kedua kemustahilan, yaitu tidak masuk akal atau tidak logis seperti itu. Ya, oke. Ciri yang ketiga yaitu boleh kita tolong atau William. Apa ciri yang ketiga, Bu? Anonim. Ada yang tahu apa itu anonim? Apa itu anonim? Ya, siapa Rio? Bersifat tidak mengetahui secara jelas nama pengarangnya. Oke, tidak jelas nama pengarangnya. Jadi, zaman dulu itu ketika penulis membuat karya itu tidak dicantumkan karya siapanya. Tidak seperti sekarang. Sekarang kalau membuat puisi, misalkan tulislah tentang aku, karya, ada karyanya ya. Tapi zaman dulu itu setiap cerita atau salah satunya hikayat tidak tercantum jelas siapa nama pengarangnya atau siapa nama penulis.
jenisnya. Maka dari itu ini termasuk dalam karakteristik yang ketiga. Oke. Nilai yang berkaitan dengan suatu pelajaran yang bernilai buku yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup. Oke. Nilai yang menjadikan sebagai pegangan hidup atau tentang ilmu ajaran. Nah, ini masuk ke dalam nilai pendidikan. Contohnya, ketika kita membuat cerita yang mana bahas tentang pembelajaran hari ini, itu masuk ke nilai pendidikan. Karena apa? Karena membahas tentang ajaran atau pengetahuan terhadap suatu hal. Oke, nilai ketiga itu nilai moral. Oke, pasti nilai moral. Ya, silakan Ajeng. Yaitu suatu nilai yang merujuk pada kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan lainnya. Oke, tentang kebenaran, kebaikan. Nah, jadi ketika kalian nanti mencari tahu nilai moralnya di mana, nah kita lihat tadi pengertiannya tentang kebaikan. Kalau di cerita tersebut menjelaskan tentang bagaimana kita harus berbuat baik pada manusia, kemudian berbuat kepada sesama dan lain sebagainya, berarti itu masuk nilai moral karena memiliki kebaikan atau kebenaran terhadap suatu hal. Oke, nilai berikutnya ada nilai apa? Ada sosial. Apa sih sosial? Nilai yang berkaitan dengan antara individu satu dan individu lainnya. Oke, nilai yang berkaitan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Jadi berkaitan antara satu sama lain. Sosial berarti bersosialisasi seperti itu, ya. Sesuai dengan namanya. Kalau di cerita tersebut membahas tentang bagaimana bersosialisasi dan sebagainya, berarti itu termasuk ke dalam nilai sosial. Oke, nilai berikutnya itu nilai budaya. Apa sih? Ini budaya. Berarti dibahas tentang apa? Ayo. Ya, oke, yang berkaitan dengan adat istiadat. Seperti namanya, budaya. Berarti tentang adat istiadat dari daerah tersebut. Ya, oke. Contohnya, sekarang saya tanya, adat istiadat di Parung Panjang ini biasanya apa? Oh iya betul gitu ya. Oke. Apa itu adat istiadat? Itu termasuk ke dalam lingkungan sekitar ya, tentang situasi atau kondisi. Oke, adat istiadat apa itu di Parung Panjang? Sekarang saya tanya, di daerah kalian, kalau ada orang meninggal suka ada tahlilan? Ada? Ya, itu adat istiadat mengikuti nenek moyang zaman dahulu. Ya, oke, kita yang terutama yang muslim itu biasanya memang ada adat istiadat ketika 1 hari, 3 hari, ada 7 hari dan 40 hari. Itu merupakan adat istiadat dari leluhur kita. Itu diterapkan di Parung Panjang seperti itu. Oke, untuk unsur eksplisit kalian tanyakan? Paham? Kita lanjut ke berikutnya yaitu tentang memahami kaidah kebahasaan. Di sini kita mengetahui dan belajar kata zaman dahulu dengan kata zaman sekarang. Oke, di sini pertama yaitu ada menggunakan kata-kata arkais. Tadi sudah disinggung, apa sih arkais? Kuno, betul sekali. Jadi zaman dahulu itu dalam cerita ada bahasa-bahasa kuno. Contohnya hatta. Hatta itu zaman dulu artinya makan. Jadi ketika orang mau mengungkapkan kata maka, hatta begitulah, maka begitulah. Kalau zaman sekarang kita tidak menggunakan kata itu, menggunakan maka. Jadi sebelah kalian itu merupakan kata arkais zaman dahulu. Nah, sebelah kiri merupakan kata zaman sekarang atau pengertian zaman dahulu. Di sini ada 3. Kalau itu beroleh, kalian sering nggak sih menggunakan kata beroleh? Tidak ya, karena sekarang lebih tepatnya dapat atau mendapat atau
zaman dahulu, yang mana sekarang berarti perintah. Tapi ada orang Sunda, apa itu pengertian kita? Di orang Sunda sama buat perintah, sama ya. Oke, jadi sebenarnya ada yang masih kita lestarikan, yang mana zaman dulu kata kita, sekarang di daerah saya pun pribadi ya, kata kita itu sama, memiliki makna kata perintah. Oke, contohnya kita ke sana, berarti misalkan diminta untuk ke sana atau perintah. Oke, dari tiga kata tersebut dapat dipahami contohnya. Oke, lanjut sekarang kaidah yang kedua, yaitu menggunakan konjungsi urutan waktu. Oke, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, sebelah kanan saya itu kata zaman dahulu atau arkais, kuno. Sebelah kiri saya ini merupakan zaman sekarang. Contoh kata yang pertama, alkisah. Alkisah itu berarti ada. Contohnya, alkisah 3 tahun yang lalu. Pada 3 tahun yang lalu, ya. Jadi kalau kalian melihat alkisah, berarti artinya itu pada. Yang kedua, artian. Artian bukan nama ya. Ada yang namanya artian nggak? Oke, tidak ada. Aku ada yang namanya artian. Artian di sini artinya kemudian. Itu zaman sekarang ada yang memiliki nama artian ya. Berarti dia artinya kemudian. Seperti itu. Yang ketiga, syahdan. Ada juga. 3 tahun yang lalu ada alumni yang namanya syahdan. Ternyata artinya selanjutnya atau berikutnya. Sesuai dengan namanya urutan waktu. Kemudian selanjutnya ada kata lain. Setelah itu, ya. Jadi urutan waktu berarti setelah itu atau kemudian hal yang sebelumnya. Paham? Sekarang saya ingin membagi kelompok, ya, yang mana satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Nanti mengerjakan tugas berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas. Siap ya? Ya. Oke, sebagai kelompok dulu. Yang kami dipanggil, silakan langsung berkumpul ya. Kelompok 1, diingat ya, jangan diulang. Aditya, Ajeng, dan Manda. Oke, Ajeng, Aditya, dan Manda. Oke, duduknya mau di mana? Silakan ya, tentukan. Oke, kelompok 2, diingat baik-baik. Alika Chandra, kemudian Irma, dan bukan sebutannya Anda Maulana. Oke, ada? Oke, kelompok 3, kalau lihat baik-baik, ada Rika Puspita, kemudian ada Pani, dan laki-lakinya yaitu Tidak ada? Tidak ada ya? Berarti laki-lakinya atas nama Bong William. Oke, kelompok 3 ya, kelompok 4 sekarang. Kelompok 1 dan 3 sudah apa? Siapa teman-teman kelompoknya? Oke. Kelompok 4, Najril, kemudian Yuni, dan Sandra. Ada? Oke. Kelompok 5, Rizky, Evan, dan satu lagi atas nama satu lagi nama Jujur. 3 laki-laki ya. Oke. Kelompok 6. Kelompok 6 yaitu Reval, Rio, Empatan. Hadir? Oke. Kelompok 7,
Oke, yang kelompok 7 hanya berdua. Alicia dan Michelle. Berdua nggak apa-apa ya? Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya? Oke, saya akan membagikan teks hikayat beserta LKPD atau tugas yang harus kalian kerjakan. Oke. Bunga muat nggak apa-apa dua lapis, ya. Kalau dalam teks tersebut misalkan nih, Datuk Maburu dapat mengatasi salah Ikan Muda, Bu nggak sesuai, berarti salah. Tulis ada B apa kalimat? Paham? Oke. Untuk nomor 5, mencari nilai yang terdapat dalam hikayat ini. Sudah tahu isinya? Oke. Berarti tugas kalian mencetak nilai apa yang terkandung. Tadi sudah jelas ya. Ada 5. Kalau nilai keagamaan berarti berkaitan dengan pencipta dengan manusia. Ya. Kalau nilai yang lain silakan kalian harus tahu alasannya kenapa nilai tersebut. Bu, kalau kami menilai moral, kenapa? Karena tentang kebenaran dan kebaikan. Oke, paham? Sudah? Sudah. Oke, silakan kalian bisa bersama dengan yang lain. Sudah? Ya, kenapa? Kenapa? Sini bagaimana perasaan kita saat muncul? Di sini ada tulisan saya kan? Ada nggak? Bagaimana perasaanmu? Sedih kah? Senang kah? Ini betul? Tata? Ada nggak dialog di sini? Bagaimana perasaan kamu? Ada nggak untuk berlaku ini? Kalau misalnya sendiri apa kalimat? Ada dalam tersebut kan? Diskusikan dengan kalian apa perasaan Iya. sesuai dengan tersebut. Diskusikan saja ya. Ya, kenapa? Oke, 3 ya. Ya, teks hikayat nomor 1 sudah selesai. Nomor 2 sudah. Nomor 3 alasannya ada. Oke, karena maksudnya nomor 3 sudah selesai ya. Ada yang sudah selesai selain kelompok Rio? Masih proses ya? Ya, masih proses. Oke. Kalau misalkan kita kalau berhubungan dengan manusia dan campuran berarti disesuaikan dengan yang sudah kalian baca. Senang nggak tuh? Ada nggak? Ada nggak teman-temannya? Kalimatnya baik gitu ya? Dibanding dalam laporan. Teman-teman yang lain nggak ada kendala seperti itu. Ini yang kelima udah jawabannya. Jadi tinggal nomor 4. Nomor 3 sudah? Oke, karena sudah ya? Nomor 2 ada kendala? Ya? Oke, sudah selesai? Ya? Belum, oke, silakan. Ya, kenapa? Oke, nomor 2. Oke, nomor 2 kalian sudah ada teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio dari kelompok 6. Saya ingin Menyampaikan hasil menyampaikan hasil analisisnya. Yang pertama, teman-teman bisa sekali ya. soalnya siapa saja tokoh yang terdapat dalam hikayat Sarijaan dan Ikan. Jawabannya itu ada Saribul, Datuk Mabrur, sama Raja Ikan. Jadi ada 3. Ada yang beda? Ayo. Saribul ya.
kehidupan laut dengan bersemedi di tepi laut dan membuat lautan bergelora. Kayak ada yang beda? Jawabannya setuju tadi ya? Kayak ada yang beda? Ya, kenapa beda ya? Senang kok. Senang. Setuju nggak? Setuju apa tidak setuju jawabannya? Yang nomor 3 setuju apa tidak setuju? Setuju. Kalau kalian sama setuju? Setuju? Tidak? Oke, kenapa kalau kalian tidak setuju? Karena seharusnya ikan secara teknik pada daging magur di dalam sejarah daging magur. Karena pada akhirnya daging magur menemukan produk merupakan bumbu raja ikan datang dari karang. Oke, kalau tadi setuju ini tidak setuju karena seharusnya bisa dibicarakan secara baik-baik ya. Jangan main serang-serang aja gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi. Kalau nomor 4, ayo. Silakan. Nomor 4. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A itu Datuk Makmur ingin memiliki pulau yang dapat ia tinggali dan kuasai. Jawaban saya salah. Saya jawab yang salah, ada yang beda? Yo, yang A itu salah katanya. Oke, ada yang beda? Beda. Beda. Oh, lu bener sih kok. Kamu berarti jawabannya benar berarti. Oke. Hasilnya dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk yang berhasil dari kita semua. Oke, terima kasih yang tadi sudah kelompok 6 yang sudah mewakili sebuah kelompok untuk menyampaikan hasil analisisnya. Adapun perbedaannya tadi sudah kita bahas bersama-sama ya, dan saya pun tadi sudah meluruskan berkaitan dengan jawaban dari yang sudah kalian jawab. Oke, selanjutnya di sini untuk pembelajaran yang akan datang kita akan membahas bagaimana langkah-langkah membuat perangkat dalam cerita. Mau cerita apa? Nanti pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi sekali lagi, hari ini kita sudah menganalisis bagaimana kita bisa mengidentifikasi kata dalam teks hikayat, kemudian mengetahui unsur pembangun dalam teks hikayat, kemudian kalian dapat memahami kaidah kebahasaan yang terdapat dalam hikayat tersebut. Oke, jadi pertemuan yang akan datang kita akan membuat langkah-langkah bagaimana membuat perangkat dalam sebuah cerita. Oke, sekarang ingin saya tanyakan, ada berapa unsur intrinsik dalam teks cerita? Ada berapa unsur intrinsik? Ada 6. Oke, apa saja yang disebut? Ayo, baru tadi. Tema, kemudian alur. Oke, kalau unsur ekstrinsik ada berapa? 5. Apa saja? Nilai? Terus? Oke, dapat dipahami pembelajaran pada
diraih oleh seseorang yang terus mencoba